Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di malam ini yang dimana kita lanjutkan lagi pelajaran fikih ensiklopedia dari fikih sholat, dimana kita sudah menyelesaikan manfaat dari sholawat. Kita akan masuk bagaimana berdiri menuju rakaat ketiga, kemudian rakaat yang keempat. Nah, bangun menuju rakaat ketiga dengan bertakbir. Nabi merintahkan seperti itu pula ya, tapi riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi setelah tahiyat awal, kemudian untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, maka dengan bertakbir ya, mengucapkan Allahu Akbar, dan disunahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, katakan kan ada dua contoh, bisa di sini gitu ya, mendekati telinga, bisa sejajar dengan telinga, atau ini dengan bahu gitu. Nah, saat bangun dari duduk, beliau bertakbir, kemudian berdiri ya. Kata Abu Ya'la, ini sanadnya jayyid, bagus, dan tertera dalam as-silsilah as-shahihah. Beliau kadang mengangkat kedua tangan saat bertakbir. Ada riwayat Bukhari dan Abu Daud. Artinya di sini mengangkat tangan dalam posisi itu adalah sunnah ya, tidak wajib ya. Jadi mengangkat tangan untuk berdiri di rakaat yang ketiga itu adalah sunnah. Nah, untuk rakaat yang keempat, saat hendak bangun untuk rakaat keempat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan memerintahkan seperti itu pula ya dalam riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud ya. Beliau kadang mengangkat kedua tangan. Nah, setelah itu beliau duduk di atas kaki kiri dengan i'tidal hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian berdiri bertumpu pada tanah. Riwayat Bukhari dan Abu Dawud ya. Sedangkan di Sahih Al-Bukhari dikatakan saat hendak berdiri, beliau bertumpu pada kedua tangan. Dalam Gharibul Hadis ya. Pada dua rakaat terakhir beliau membaca Fatihah dan memerintahkan itu pula. Artinya kalau rakaat ketiga dan keempat umumnya itu hanya Al-Fatihah saja ya. Beliau hanya sesekali mengucapkan ayat selain Al-Fatihah ya, membaca ayat selain Al-Fatihah. Hanya sesekali saja ya. Umumnya hanya Al-Fatihah saja gitu.
Iya, nggak pakai suara lain tuh setelah Al-Fatihah. Nah, lanjut ke tasyahud akhir ya. Kewajiban tasyahud. Nah, setelah rakaat keempat selesai, beliau duduk tasyahud akhir ya. Beliau memerintahkan untuk membaca dan melakukan yang sama seperti tasyahud awal gitu ya. Hanya yang berbeda tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Di tasyahud akhir beliau tawarruk ya, tidak iftirosh ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau melekatkan pangkal paha kiri di tanah dan mengeluarkan kedua kaki ke satu sisi ya, sebelah kanan. Abu Daud dan Baihaqi dalam sanad yang sahih ya. Jadi ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kita tasyahud akhir ya. Meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis kanan, riwayat Muslim dan Abu Awanah, dan menegakkan kaki kanan dan kadang beliau membentangkannya. Telapak tangan kiri beliau di atas lutut kiri dan bertumpu padanya ya. Juga beliau mengajarkan membaca sholawat seperti pada tasyahud awal ya. Jadi sama bagaimana kedudukan sunnahnya, tasyahud awal, tasyahud akhir, sampai innaka hamidum majid ya. Dan wajib membaca sholawat untuk Nabi ya. Suatu ketika Nabi mendengar seseorang membaca doa dalam salat. Ia tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat untuk Nabi. Beliau kemudian bersabda, orang itu terburu-buru. Jadi karena terburu-burunya beliau sampai tidak bertahmid, tidak juga sholawat ya. Setelah itu beliau memanggil orang tersebut lalu berkata kepadanya dan juga yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi jalla wa azza was sana'i alaihi summa yusolli. Wa fi riwayatin liyusolli alan nabi summa yad'u bima sya'a. Jika salah seorang dari kalian berdoa, awalilah dengan memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu membaca selawat. Riwayat yang lain mengatakan, bacalah selawat untuk Nabi. Kemudian silakan memanjatkan doa yang ia mau. Ada riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim menyatakan sahih dan disetujui oleh Al-Hadzabi. Beliau suatu ketika mendengar seorang berdoa, ia mengagungkan dan memuji Allah dan juga berselawat untuk Nabi. Setelah itu Rasulullah bersabda, ud'u tujab wasal tu'to. Berdoalah, doamu pasti diperkenankan, mintalah, kamu pasti diberi. Ada riwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan juga
ada kewajiban kita memohon perlindungan dari 4 hal sebelum berdoa ya. Sebelum perbanyak doa di tasyahud akhir kita berdoa dengan berlindung pada 4 perkara ya. Yaitu Nabi bersabda, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'in billah min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Summa yad'u li nafsihi bima badalah. Apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Bacalah, "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan jahatnya fitnah al-masih ad-dajjal." Kemudian silakan berdoa apa saja untuk dirinya. Ada riwayat Muslim, Abu Awanah, Nasai, dan juga Ibnu Jarud. Beliau membaca doa ini saat tasyahud ya. Maksudnya di tasyahud akhir ya. Dan juga beliau mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan suatu surah dari Al-Qur'an dalam riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana doa-doa sebelum salam ya. Walafikum walafu minkum. Rabbana atina min rahmatika wa lana bismillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.